Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nur Aksan dengan NIM 173040030 Fakultas Teknik Informatika B. Di sini saya akan mempresentasikan untuk review jurnal argumen reality. Di sini langsung saja kita untuk masuk pembahasan pertama. Di sini ada jurnal yang pertama dengan judul Pembangunan Virtual Micro EIGS menggunakan teknologi argumen reality. Di sini untuk nama penulis yaitu Arman Nelly Indriani. Kemudian untuk tahun pembuatan Oktober 2012. Nama jurnal ilmiah komputer dan informatika. Kemudian di sini ada link paper untuk permasalahannya. Konsumen kesulitan jika ingin mencoba sebuah produk kacamata. Mereka biasanya hanya bisa mencoba ketika akan memberikan kacamata dan mendatangi langsung toko optik yang ada. Kemudian di sini untuk solusi dengan aplikasi kacamata virtual ini diharapkan dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan tujuan untuk memudahkan konsumen yang ingin mencoba kacamata sebelum atau tanpa harus membeli. Untuk menghemat waktu konsumen karena aplikasi ini dapat digunakan di mana dan kapan saja tanpa harus datang langsung ke toko. Metode penelitian di sini penelitian menggunakan personal komputer atau netbook yang memiliki fisik kamera webcam baik internal maupun eksternal. Kemudian untuk hasil penelitian model kacamata didesain dengan lebih berdasarkan hasil pengujian alpha bagus. Kemudian untuk sarannya aplikasi ini dapat menjadi sarana pendukung dalam menarik minat konsumen karena pemanfaatan teknologinya yaitu augmented reality dan kemudahan yang disediakannya. Ini untuk jurnal yang pertama. Kita akan lanjut untuk jurnal yang kedua. Di sini untuk jurnal yang kedua dengan judul Penggunaan Teknologi Argumen Reality berbasis barcode sebagai sarana penyimpanan informasi, spesifikasi dan harga barang yang interaktif berbasis Android. Studi kasus pada toko elektronik ABC Surabaya. Untuk nama penulis Febian Wahyu Utama, Febian Samopa dan Atma Suryotisongko. Di sini untuk tahun pembuatan 2013, kemudian nama jurnal teknik POMIT, kemudian ini untuk link paper di sini. Kemudian ini untuk permasalahannya penggunaan teknologi augmented reality khususnya pada perangkat mobil, telepon genggam dan tablet memang masih tergolong minim. Solusinya di sini teknologi ini memiliki potensi yang besar untuk memperkaya telekomunikasi untuk menjadi lebih efektif. Kemudian untuk tujuannya sarana penyimpanan informasi spesifikasi dan harga barang yang interaktif berbasis Android. Metode penelitian di sini gambaran kebutuhan. Kemudian untuk hasil penelitian di sini tidak ada perubahan yang mencolok dari uji coba aplikasi pada sistem kedua. Hal ini menunjukkan di sini hanyalah style dan tip dialog. Kemudian selain style dan tip dialog yang berada di device, pertama ada sedikit perbedaan pada tampilan informasi detail barang. Dikarenakan resolusi layar device yang kedua lebih kecil sehingga tampilan box winter overlay sedikit melebihi batas. Kemudian untuk sarannya di sini aplikasi yang dikembangkan merupakan aplikasi
aplikasi augmented reality sederhana, di mana hanya menampilkan konten 2D dan bukan merupakan Pro AR yang menampilkan konten 3D ataupun animasi tertentu berdasarkan hasil perancangan aplikasi. Di sini untuk pembahasan jurnal yang kedua. Kemudian untuk selanjutnya di sini jurnal yang ketiga. Untuk jurnal yang ketiga di sini berjudul Desain dan Implementasi Augmented Reality berbasis web pada aplikasi full fitur Shopping Manager sebagai alat bantu belanja online. Di sini nama penulis Basworo Ardi Pramono, kemudian untuk tahun pembuatan Juli 2012. Untuk nama jurnal Transformatika, kemudian ini untuk link papernya di sini. Kemudian untuk permasalahannya itu adalah banyak dibuat, namun aplikasi tersebut masih terbatas pada sistem komputer konvensional menggunakan layar monitor untuk displaynya dan interaksi menggunakan keyboard dan mouse sehingga kesan yang didapat kurang realistis. Kemudian untuk solusinya di sini, oleh karena untuk lebih memberikan efek nyata, maka aplikasi FSM dibangun dengan mengimplementasikan teknologi AR. Selain untuk menarik minat untuk membeli furnitur, juga untuk menarik minat untuk membeli furnitur, juga untuk memberikan pengalaman yang lebih nyata kepada user. Kemudian untuk tujuan di sini, interaksi yang dilakukan pada aplikasi FSM merupakan representasi yang mendekati kenyataan mengenai kegiatan yang sederhananya dilakukan dalam pembelian furnitur agar kita tidak salah pilih dalam membeli furnitur dengan mencoba kesesuaian furnitur dengan kondisi ruangan pribadi kita. Untuk metode penelitian di sini augmented reality model 3 dimensi frame manager market. Kemudian untuk hasil penelitian di sini pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian pada sistem aplikasi augmented reality didasarkan pada kemampuan untuk memunculkan objek 3D di atas marker pada aplikasi web FSM. Kemudian dengan menggunakan fitur SMF dapat menggerakkan model 3D ke kanan ke kiri, maju ke depan ke belakang, merotasikan, membesarkan dan mengecilkan volume objek 3D. Jurnal yang keempat, di sini ada judul penerapan teknologi augmented reality pada media pembelajaran dengan nama penulis Osi Dwi Endah Wulansari, kemudian TF Yaini, kemudian ada Bobby Bahri Wulansari, kemudian TM Jasmi Bobby Bahri, tahun pembuatan Desember 2013. Nama jurnal informatika, kemudian di sini tertera link paper. Kemudian untuk solusi di sini teknologi yang diterapkan ini bersifat interaktif dan lebih menarik karena informasi yang disampaikan lebih interaktif dengan user yang menggunakannya. Di sini dengan tujuan penerapan teknologi augmented reality ini diproyeksikan sebagai inovasi media pembelajaran, proses pembelajaran, dan metode konvensional dengan menggunakan buku panduan dan sejenisnya. Pada akhirnya digunakan untuk menjunjung proses pembelajaran dan
pembelajaran itu sendiri guna memberikan pemahaman kepada user. Di sini untuk metode penelitian rancangan bangun aplikasi komputer wayang digital ini menggunakan metode waterfall yang merupakan salah satu metode dalam rekayasa perangkat lunak, sehingga tahapan pengerjaan aplikasi ini merujuk pada metode tersebut. Metode ini dipilih karena dipandang lebih cocok. Kemudian untuk hasil polling yang dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang menggunakan teknologi AR ini dapat menambah motivasi untuk mempelajari materi pada buku ini sebanyak 80%. Kemudian untuk saran di sini analisis terhadap penggunaan bahan ajar ini sebagai media pembelajaran untuk pembahasan jurnal yang kelima dengan judul pemanfaatan augmented reality untuk pembelajaran pengenalan alat musik piano. Di sini dengan nama penulis Imam Setia Nugraha, Kodat Iman Santoto, kemudian ada Kurniawan Teguh Martono dengan tahun pembuatan Januari 2014. Kemudian di sini untuk nama jurnal teknologi dan sistem komputer. Untuk link paper tertera di sini. Kemudian untuk permasalahan yang menjadi masalah di sini yaitu bagaimana menjadikan metode pembelajaran itu menyenangkan dan tidak membosankan atau membingungkan. Kemudian untuk solusi di sini dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis augmented reality yang dibuat dengan menggunakan unit sebagai komponen yang utama. Jadi menggunakan UNI sebagai komponen yang utama dan dengan menggunakan 3ds Max sebagai software untuk menghasilkan gambar yang menarik. Di sini dengan tujuan dengan prototiping dan menjadi cepat dibuat dan dapat dicoba. Semakin cepat dibuat dan semakin banyak pencobaan yang dilakukan, dapat dengan cepat juga memperbaiki bugs yang ada sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian untuk metode penelitian alur kerja aplikasi, implementasi AR Surya Coach Piano, kemudian pembuatan Lights APK. Kemudian untuk hasil aplikasi ini mendapat persentase 92,5% sebagai aplikasi yang menarik untuk digunakan sebagai alat bantu belajar Coach. Kemudian untuk saran di sini aplikasi Lights dapat dikembangkan lagi dengan menambah margin jurnal yang keenam dengan judul aplikasi augmented reality AR sebagai media edukasi, pengenalan bentuk dan bagian pesawat berbasis Android. Dengan nama penulis Ayub Wibtara, kemudian Sunarti Rizky Khair, Iswati Idris, Ari Santosa. Tahun Desember 2019, nama jurnal Teknologi Informasi, kemudian link paper tertera di sini. Kemudian untuk permasalahan sulitnya pemahaman dan belajar mengenal bentuk dan bagian pesawat. Di sini dengan solusi dengan unit sebagai game dan Vuforia sebagai library. Cara penggunaan adalah dengan mengarahkan kamera smartphone pada marker atau penanda yang telah tersedia. Kemudian di layar smartphone akan muncul objek 3D pesawat serta bagi sisi dalamnya. Sini untuk tujuan pembuatan aplikasi ini akan membantu menggunakan pemahaman dan partisipasi masyarakat untuk mampu terutama ATKP modern dalam belajar mengenal bentuk dan bagian dalam pesawat. Kemudian untuk metode penelitian di sini metode penggunaan data, rancang penelitian analisis kebutuhan perancangan aplikasi. Kemudian di sini ada hasil penelitian. Ini menampilkan AR keterangan tebal
dan menampilkan Kotsky 2D HTML penulisan dalam tabel. Kemudian untuk sarannya diharapkan kedepannya ada penelitian lanjut terkait komponen pesawat terbang dan sistem seperti struktur rangka pesawat yang ke-7. Ini dengan judul perancangan aplikasi augmented reality pembelajaran tata surya dengan menggunakan marker based tracking dengan nama penulis Dwi Yulianti Kusuma tahun Maret 2018. Kemudian untuk nama jurnal Informatika Universitas Pemalung 33. Ini paper tertera di sini. Kemudian untuk permasalahannya, minat membaca buku pada anak Indonesia sangat rendah, hanya 0,01%, atau sekitar 10.000 jiwa. Kemudian dengan bantuan teknologi diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembaca buku, khususnya di anak-anak di sini ya. Kemudian untuk solusi augmented reality dapat dipublikasikan untuk semua indera termasuk mendengar, sentuhan, dan penciuman. Selain digunakan dalam bidang seperti kesehatan, militer, industri, kemudian manufaktur, augmented reality juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan orang banyak, seperti pada smartphone dan memanfaatkan fitur kamera yang ada di hampir semua smartphone saat ini. Kemudian untuk tujuan di sini, tujuan utama dari augmented reality adalah untuk menciptakan lingkungan baru dengan menggabungkan interaktivitas lingkungan nyata dan virtual secara real time, sehingga penggunaan merasa bahwa lingkungan yang diciptakan adalah nyata. Kemudian untuk metode penelitian sini pembangunan antara objek virtual dan objek nyata sebagai contoh adalah saat pembawaan acara televisi junior yang ke-8. Di sini dengan judul augmented reality sebagai media pembelajaran komponen utama mesin mobil berbasis Android. Di sini dengan nama penulis Gersnawata Anugrah, kemudian Ari Nurul Alfian, tahun Agustus 2020, nama jurnal mahasiswa Bina Insani, dengan link paper sebagai berikut ini. Kemudian untuk permasalahannya di sini teknik kendaraan ringan masih dengan cara lama yang menyebabkan siswa sulit memahami pembelajaran dan cenderung akan cepat bosan di sini. Kemudian untuk solusi melihat hal tersebut, timbulnya gagasan untuk mengembangkan media pembelajaran, pengenalan komponen mesin bensin, dan memanfaatkan teknologi augmented reality berbasis Android dalam pengembangan ini. Model pengembangan yang digunakan adalah Multimedia Development Level atau MDLC. Nah, di sini untuk hasil tujuan di sini hasil dari penelitian ini adalah sebagai aplikasi pengenalan komputer mesin bensin maupun membantu siswa untuk mengatasi sulitnya memahami materi ajar dan mengatasi permasalahan mengenai komponen yang hilang dan rusak yang digunakan sebagai materi ajar. Untuk metode penelitian di sini observasi pada penelitian ini akan dilakukan di SMK 2 Kota Bogor. Wawancara merupakan metode yang dilakukan dengan berinteraksi melalui tanya jawab secara langsung kepada narasumber selaku kepala SMK 2 Bogor.
Di sini untuk hasil penelitian, permasalahan, kemudian analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengonsepan, kemudian ada perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, pendistribusian, kemudian hasil. Untuk caranya, penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang mampu meningkatkan semangat belajar 9 dengan judul penerapan augmented reality sebagai pembelajaran koneksi jaringan. Nama penulis Reni Wibowo, Rudi Haryanto, Anang Aris Widodo, tahun 2020. Dengan nama jurnal di sini Jurnal Sarapan Sains dan Teknologi. Untuk link paper di sini tertera di sini untuk link paper. Kemudian untuk permasalahannya di sini di mana peran penting dari teknologi informasi tersebut sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti mengolah data, mencatat agenda sehari-hari, bertatap muka melalui video conference, dan bahkan saat ini sudah mampu menvisualisasikan sebuah tindakan di kehidupan nyata menjadi sebuah objek dalam sebuah aplikasi. Untuk solusi di sini teknologi augmented reality atau AR adalah sebuah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang bersifat interaktif dan realistis. Kemudian untuk tujuan di sini bertujuan untuk mengambil dunia nyata sebagai dasar dengan menggabungkan beberapa teknologi virtual agar pemahaman manusia sebagai penggunanya semakin jelas. Di sini untuk metode penelitian, perancangan sistem antar muka pengguna, kemudian penyimpanan records, kemudian ada pengkodean, uji coba aplikasi, dan evaluasi. Kemudian untuk hasil penelitian di sini menjelaskan tentang manual model kepala semua user yang akan menggunakan sistem sehingga user tersebut dapat merespon ke 10. Di sini dengan judul visualisasi Museum Muhammadiyah menggunakan teknologi augmented reality. Dengan nama penulis Wijaya Dwi Bima Sakti Putra, Rusid Umar, dan Sunardi. Di sini nama jurnal UMC. Dan untuk link paper tertera di sini. Kemudian untuk permasalahan di Indonesia penggunaan AR masih kurang sini. Kemudian untuk solusi dibutuhkan media advertising yang dikemas dengan teknologi untuk membuat masyarakat semakin tertarik mengetahui Museum Muhammadiyah. Teknologi AR diterapkan pada selembaran media advertising berupa brosur. Kemudian untuk tujuan masyarakat bisa melakukan scan barcode yang tertera di brosur tersebut sehingga tampak 3D atau 3D bangunan Museum Muhammadiyah serta sebagai koleksi yang ada di sana. Teknologi AR membawa masyarakat memasuki dunia virtual hanya dengan ponsel pintar. Kemudian untuk metode penelitian di sini ada observasi dan interview, kemudian speech modeling language UML, kemudian ada multimedia development atau live forecast AR. Kemudian di sini untuk hasil penelitian model keseluruhan bangunan Museum Muhammadiyah. Di sini terdapat gambar dan keterangan di sini. Kemudian untuk sarannya di sini berbagai penelitian mengenai AR yang ditetapkan dalam bidang pembangunan dan pariwisata telah menunjukkan bahwa teknologi AR sangat bermanfaat. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa penelitian ini baru memasuki tahap rancangan yang diharapkan nanti
Nantinya aplikasi AR Museum Muhammadiyah ini dapat membantu masyarakat dalam mengerti mengenai rantang serta koleksi yang nantinya akan ditampilkan. Ya, di sini untuk pembahasan jurnal yang terakhir, jurnal yang ke-10. Ya, mungkin cukup sekian untuk review jurnal Argumented Reality di sini dari saya. Saya akhiri untuk pembahasan jurnal. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.